Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Salam ta'zim buat guru-guru saya yang hadir di subuh yang mulia ini, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Maulid kedua. Kita lihat sekarang ini umat Islam di samping memuliakan bulan kelahiran Rasulullah selama 3 bulan berturut-turut, atau kita kenal dengan Maulid, ya. Dalam Maulid ini ada hikmahnya. Yang pertama, kita ingin mengetahui sirah Rasulullah, perjalanan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baik sekali, karena orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu cintanya itu kurang. Jadi tak kenal maka tak sayang, kata pepatah Melayu. Jadi kalau kita mengenal pribadi Rasulullah, sirah Rasulullah, istri-istri Rasulullah, anak-anaknya, cucu-cucunya, itu akan menambah keimanan kita. Sampailah iman itu di halawatul iman, kemanisan iman ketika kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang sekarang misalnya, mohon maaf ini ya, nama kita lari, nama-nama anak-anak kita, cucu-cucu kita itu lari dari bahasa Arab yang mulia, dari nama-nama para rasul, dari nama-nama para sahabat, dari nama-nama istri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, kita tinggalkan. Justru kita lari ke bahasa kafir, bahasa Hindu, bahasa Buddha, bahasa Sanskerta, lari ke sana. Karena kita tidak mengenal pribadi Rasulullah, kita tidak mengenal istri-istri Rasulullah, kita tidak mengenal hari-hari Rasulullah. Padahal ada 20 hadis tentang nama. Nama yang paling baik adalah Abdullah, nama yang paling baik adalah Abdurrahman. Kemudian Rasulullah juga menyuruh kita memberi nama-nama anak kita, nama-nama para rasul, nama-nama para sahabat, nama-nama para anbiya, aulia, nama-nama ulama-ulama besar, ya kan? Itu hari-hari sahih semua. Tetapi kita tinggalkan semuanya. Yang kita berikan nama-nama Sanskerta, nama-nama Hindu, Buddha, nama-nama orang kafir. Jadi nama-nama anak kita di Indonesia ini, coba direnungkan betapa jauh kita dengan Rasulullah. Padahal 3 bulan berturut-turut kita peringati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah haram memberi nama misalnya bahasa daerah?
misalnya Rangkang Bumi Raka, tidak, boleh-boleh saja, boleh. Orang Jawa memberi nama bahasa Jawa, boleh. Orang Aceh memberi nama bahasa Aceh, boleh saja. Misalnya di Aceh si hitam, si putih, si panjang, buntok, kan bahasa Aceh itu kan. Boleh, tapi kembe, menyokep itu jelek. Gelanti tak baik, hanya bahasa Aceh, walaupun bahasa Aceh. Yang baik-baik lah. Misalnya Intan itu kan bahasa Aceh, ya. Intan, Dian itu, cutnya Dian bahasa Aceh itu Dian. Arti Dian itu cahaya, cahaya lampu. Dian, bahasa Melayunya Dian, bahasa Aceh Dian. Jadi lampu itu. Jadi walaupun dibolehkan memberi nama anak-anak itu dengan bahasa lain, misalnya Pak Jokowi nama anaknya Rangka Bumi itu kan, kira-kira kan, Raka kan, boleh saja, bukan tidak boleh. Kita tidak pernah berceramah yang membuat orang lain tersinggung, tidak. Kita pelihara lidah. Jadi boleh saja kita memberi nama bahasa-bahasa daerah itu. Tetapi kita ingin katakan bahwa Rasulullah membimbing kita supaya memberi nama-nama bahasa Arab, ya, bahasa-bahasa Arab, bahasa para nama-nama para nabi, nama para rasul, nama aulia, nama anbiya, nama ulama-ulama besar. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan di WA ini, Ustaz. Sebenarnya Palestina itu milik siapa? Milik Yahudi atau milik orang Islam? Ya, mungkin sebagai orang Islam saya menjawab milik orang Islam. Tak mungkin saya menjawab milik orang Yahudi. Tetapi kalau saya katakan milik orang Yahudi juga benar. Kenapa? Di Palestina itu ada dua bangsa zaman dulu. Yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua bangsa Palestina. Mereka itu bersaudara. Tapi siapa yang diberikan oleh Allah sesungguhnya? Karena Palestina itu milik Allah. Ternyata Allah memberikan Palestina itu kepada orang yang bertauhid, orang yang menyembah Allah SWT, yang mengesahkan Allah. Di zaman Nabi Daud alaihi salam, ya, orang-orang Yahudi beriman kepada Allah, menyembah Allah, mengikuti Nabi Daud alaihi salam. Berarti orang Yahudi sah memiliki Palestina, ya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi sudah tidak beriman lagi, mereka sudah mensyarikatkan Allah dengan Uzair, mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Allah juga mencabut kekuasaan dari orang musyrik itu. Orang Yahudi sudah musyrik, artinya orang Yahudi itu tidak berhak lagi menguasai Palestina, karena Palestina itu bumi Allah. Allah itu esa. Orang yang menyembah patung, orang yang menyembah manusia tidak berhak mewarisi Palestina. Karena mereka orang-orang Yahudi itu sudah sesat, menyesatkan. Ini terjadi sekitar 3000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Mereka orang Yahudi sudah sesat, sudah syirik, sudah menyesatkan, sudah mengatakan Allah itu punya anak. Nama anak Allah itu Uzair.
Itu sudah syirik mereka itu. Maka mereka tidak berhak mewarisi Palestina. Allah mencabut kekuasaan dari orang Yahudi. Kemudian Allah mengutus seorang rasul yang membawa agama tauhid, namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa membawa agama tauhid, agama Nasrani, tauhid di zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu orang bertauhid. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, kaum Hawariyun dalam Al-Quran itu yang beriman bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang yang bertauhid. Maka orang-orang Nasrani berhak menguasai Palestina waktu itu karena orang tauhid, orang bertauhid. Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Nasrani juga sesat, ya. Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Sudah sesat. Orang-orang Nasrani mengikuti langkah orang Yahudi. Orang Nasrani tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani menganggap Allah punya anak Allah adalah Yesus Kristus dan ibunya Maria atau Siti Maryam. Jadi Trinitas, 3 Tuhan orang-orang Nasrani. Dengan demikian orang-orang Nasrani juga tidak berhak mewarisi tanah Palestina, karena itu tanah Allah. Allah memberikan kepada agama tauhid. Nah, kemudian 500 tahun kemudian setelah Isa, Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid, yakni agama Islam. Dan di zaman Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, jatuhlah Palestina ke tangan umat Islam. Jadi yang berhak menguasai Palestina adalah orang yang beragama tauhid. Satu-satunya di dunia sekarang yang beragama tauhid adalah agama Islam. Maka milik umat Islam lah, milik orang-orang Palestina lah, orang Islam Palestina. Nah, yang kita kenal sekarang ada Hamas, ada PLO. Apa mazhab mereka? Mazhab mereka Hanafi. Kalau begitu mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita dukung. Mungkin kalau orang Syiah tentu kita tidak dukung, tetapi Syiah juga Islam. Tidak ada dalil untuk mengkafirkan Syiah. Di Palestina selain Hanafi juga Syafi'i. Malah Imam Syafi'i lahir di Gaza, di tempat berkecamuk perang sekarang, dan makamnya di Mesir Imam Syafi'i itu. Tapi di Syafi'i juga di Mesir juga ada Maliki, mazhab Maliki. Ada di Palestina. Di Palestina juga ada Hambali. Seperti kita juga di Indonesia ini. Jadi kalau kita membantu Palestina dengan doa, itu bagus. Kita membantu Palestina dengan sedikit donasi, sedekah, uang, juga bagus. Maka saya mengecam. Biasa saya keras, tapi ini enggak usah keras. Saya mengecam di YouTube. Ada satu buya mengatakan Hamas itu Wahabi, nggak usah dibantu. Stop buya, belajar dulu. Datang ke Aceh di Jakarta ya. Datang ke Aceh belajar sama saya, buya gila.
menjelek-jelekkan saudara saya Palestina. Kan dia kira ya. Karena bangai kita wajib membantu saudara kita. Orang Palestina itu saudara kita Islam. Jangan di mana tidak ada orang-orang Wahabi, ada di mana-mana. Tapi jangan sampai kita tidak boleh membantu. Jadi di Palestina itu mayoritas Hanafi, kedua Syafi'i. Alah hai buya bangai. Kagru itu. Ini kalau ada saudara saya dari luar kota, dari Malaysia, dari Jakarta, Bandung dan sebagainya. Jadi agak keras sedikit ceramah di Masjid Raya karena pala, jadi emosi kita. Emosi kami orang Aceh ini betul-betul mencintai saudara kami Palestina. Sejak zaman dulu sampai sekarang selalu kami doakan supaya mereka merdeka, supaya Yahudi itu hancur, dan orang-orang Aceh ini selalu membantu. Orang Indonesia seperti itu juga, Malaysia juga, Singapura, Brunei selalu membantu ya. Seluruh dunia itu membantu. Dan menurut Buya itu juga mencurigai kemana uang kiriman nih. Nanti jatuh kepada orang-orang apa istilah mereka itu seperti yang dituduh oleh Amerika, teroris. Jadi menurut Buya ini orang Hamas itu teroris, maka punya gejak wajah tertupu. Kita tempeleng Buya itu ya. Saya tidak sebut namanya, lihat saja di YouTube. Ada juga seorang penyanyi Budaya Patih, penyanyi juga seperti pendapatnya seperti itu. Jadi janganlah seperti itu. Kalau tidak mau membantu, diam saja. Kami membantu karena perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah, membantu saudara-saudara kita seiman ya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran tentang perlu membantu saudara-saudara kita, karena kita seperti tubuh yang satu dengan mereka. Mereka menderita sekarang, orang Palestina menderita, kita juga tidak bisa tidur, kita susah, kita sedih. Saya lihat di YouTube, orang Palestina juga sangat kejam, tapi wajar kejamnya. Jadi ditangkap orang-orang Israel, disuruh duduk begini, kemudian dengan pistol semua mati orang Israel. Jadi kejam sekali juga, tapi mungkin tidak bisa tahan ya. Orang Palestina marah sekali sama orang Israel, karena orang Israel Yahudi lebih kejam dari itu ya. Sebenarnya dalam Islam ada hukum perang. Kalau musuh sudah menyerah, jangan dibantai juga, jangan dibunuh secara sadis seperti itu. Tapi kita maklum, orang-orang Palestina emosi luar biasa, lalu membunuh semua orang Israel. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kemarin di kantor saya kami juga memberi donasi sedekah untuk saudara kita di Palestina. Jadi saya ceramah membangkitkan semangat bersedekah saya baca ayat, saya baca hadis. Jadi ada seorang ibu di kantor MA membuka kalungnya, langsung diberikan. Saya ambil itu, saya tanya sama ibu, ini berapa maya? 25 maya. 25 maya. Ibu sudah musyawarah dengan bapak? Belum. Kenapa ibu rela memberi kalung emasnya?
Karena Ustaz bilang banyak kali pahala masuk surga. Itu jangan, Bu. Jangan banyak-banyak, saya bilang. Ini disimpan dulu. Kalau mau diberikan, musyawarah dulu dengan suami, saya bilang. Karena penceramah itu pandai sekali membakar semangat orang. Apa yang terjadi kemudian bisa ribut di rumah tangga, bisa ribut di rumah tangga. Jadi mungkin ini juga satu pelajaran bagi kita, apa yang saya alami kemarin. Jadi nanti datang syekh-syekh Palestina ke sini, ke masjid-masjid di seluruh Aceh, datang. Lalu ada yang berceramah dalam bahasa Indonesia, penterjemahnya misalnya. Lalu terhipnotis ibu-ibu memberi yang banyak sekali. Itu lebih baik direnung-renung dulu, musyawarah dulu dengan suami. Jadi dalam Islam memberikan sedekah itu yang penting niat dan keikhlasan. Jangan setelah kita berikan nanti ribut kita dengan suami. Itu harus dijaga. Yang penting ada memberikan sedekah. Kata Rasulullah, jangan terlalu boros banyak sekali dan jangan kikir. Jangan juga kikir. Berilah donasi untuk Palestina. Allah akan melipat gandakan. Allah akan membalas apa yang kita berikan. Tidak lama, langsung Allah membalas. Mungkin bulan itu, mungkin bulan depan, mungkin bulan depan lagi, Allah lipat gandakan. Tetapi saya ingatkan karena yang menimpa kemarin adalah seorang pegawai negeri di kantor saya. Begitu rela beliau, tapi belum musyawarah dengan suami, saya tolak. Kenapa saya tolak? Kadang-kadang kesalahan saya sebagai penceramah, beliau terpancing. Memang dalam Quran Allah cinta kepada orang-orang yang tidak kikir, ya. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul fasiqun. Barang siapa bukan fasikun, faulaika humul muflihun. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Ini surah Al-Hasyr ayat 9 kalau enggak salah. Barang siapa terhindar dari kekikiran, artinya orang itu tidak kikir, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi orang yang bersedekah itu orang-orang yang menang, ditulis pahalanya oleh Allah. Ada yang dikembalikan di dunia langsung, tapi dikembalikan juga di dalam kubur kita dengan pahala yang besar, juga di surga nanti. Bagaimana sedekah membantu orang di kubur? Banyak kali dosa di dunia ini. Lalu datang Munkar dan Nakir bertanya dan ingin memukul kita karena banyak sekali dosa. Lalu sedekah itu hadir seperti laki-laki yang muda dan gagah. Wahai malaikat, hamba ini, maksudnya kita yang dalam kubur itu, seorang yang suka bersedekah. Dia yang membantu Palestina, dia membantu fakir miskin. Saya jadi saksinya, kata sedekah kita. Jangan pukul dia. Malaikat Munkar dan Nakir kemudian tidak menyiksa mayat itu. Sedekah membela, di akhirat juga nanti membela. Karena itu bersedekahlah untuk Palestina, untuk fakir miskin, anak yatim, pesantren, masjid dan sebagainya. Bersedekah.
cuma jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menolak sedekah Umar bin Khattab. Jadi perang sabilillah. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Umar cemburu, datang juga ke masjid dengan semua hartanya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, apa yang tersisa di rumahmu?" "Tidak ada ya Rasulullah. Yang tersisa kecuali Allah dan Rasulnya." Semua hartanya, uangnya, di zaman itu sudah ada uang dari Persia dan sudah ada uang dari Mesir. Jadi sudah ada. Jadi Rasulullah menerima semuanya. Apa yang diberikan oleh Abu Bakar, Rasulullah menerima semuanya untuk dana perang sabilillah. Kemudian datang Umar, memberikan semuanya juga. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apa yang tersisa untukmu?" "Tidak ada ya Rasulullah kecuali Allah dan Rasulnya." Tapi Rasulullah, "Wahai Umar, saya ambil setengah dan bawa kembali ke rumahmu setengah." Umar bin Khattab memprotes, "Ya Rasulullah, kenapa yang punya Abu Bakar diambil semuanya? Kenapa dari saya diambil separuh, setengah?" Rasulullah menjelaskan, kalau Abu Bakar itu sangat ikhlasnya 100%. Ikhlas kamu 50%. Maka saya ambil 50%. 50% lagi bawa pulang. Apa makna di sini? Begini juga kalau kita bersedekah, jangan berlebih-lebihan sampai tidak punya uang lagi, sedangkan anak kita butuh uang. Ya. Di rumah tangga tidak ada beras, apalagi musim sekarang ini. Ini musim yang sangat aneh. Ada beras plastik menipu orang. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya ini? Berarti sudah betul-betul tidak bertanggung jawab. Siapa yang tidak bertanggung jawab? Saya tidak mau menyebutnya. Ini artinya kita sudah lapar sekarang ini. Beras-beras palsu untuk rakyat. Nah, kan gawat nih. Maka karena itu tuntunan agama, tuntunan agama, jangan berlebih-lebihan dalam bersedekah walaupun membantu Palestina. Jangan berlebih-lebihan. Musyawarah dulu di rumah tangga dengan istri dengan suami, musyawarah dulu. Tapi jangan tidak memberikan. Nah, supaya kita terhindar dari kepikiran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya ulangi sekali lagi, yakinlah saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminat, Palestina tidak akan kalah. Allah akan melindungi negeri itu karena itu tanah suci ketiga bagi umat Islam. Di situ Masjidil Aqsa. Yahudi tidak akan menang, Islam akan menang. Namun demikian, kita tidak boleh diam, tidak boleh berpangku tangan. Kita wajib membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian saja, mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat bagi kita, dan nanti kami dengan Pak Iwa akan mengirim video ini ke Thailand Selatan, ke Malaysia, juga ke Brunei Darussalam, negeri-negeri Melayu yang tahu bahasa Melayu bisa menonton ceramah ini.
insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu ala Muhammad
أنت شاهد